Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran jangka pendek di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek atau anggaran taktis yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Sedangkan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal atau capital budget. Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Selanjutnya, pengertian anggaran perusahaan. Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri, anggaran perusahaan adalah suatu pendekatan formal yang sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawas. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran jangka pendek. Yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pemakaian bahan langsung, yang keempat anggaran pembelian bahan baku, yang kelima anggaran upah langsung, yang keenam anggaran pembelian biaya overhead, yang ketujuh anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi, yang kedelapan anggaran biaya penjualan dan produksi, yang kesembilan anggaran biaya administrasi, yang kesepuluh anggaran kas, dan yang terakhir anggaran piutang dan lain sebagainya. Selanjutnya, anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Selanjutnya, skema kas jangka pendek. Telah terdapat skema kas jangka pendek di PPT. Dalam skema tersebut terlihat ada 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana. Mereka itu adalah yang pertama, perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang kedua, para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pemasaran faktor produksi dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang ketiga, ada konsumen atau pembeli produk perusahaan, merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsikan sendiri atau dijual kembali. Dan yang terakhir, yang keempat, pemilik dana atau pemerintah adalah sebagai pihak yang mempercayakan modal untuk digunakan oleh perusahaan. Dengan memahami berbagai kegiatan yang terjadi di antara 4 pihak inilah, perusahaan akan mampu memperkirakan baik jumlah maupun waktu terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar, baik yang bersifat operasional maupun yang berupa transaksi keuangan. Hasil perekaman arus kas masuk dan arus kas keluar ini kita sebut dengan anggaran kas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.